Selamat siang untuk anak-anak kelas 12 akuntansi, keuangan, dan lembaga. Hari ini kita kembali lagi ke materi kita, pembelajaran kita tentang akuntansi keuangan. Nah, setelah beberapa minggu yang lalu kita mempelajari tentang Disagio dan Agio, sekarang kita masuk ke materi yang baru ya. Nah, di sini kita akan buka buku kita ya. Kita akan buka buku kita itu tentang akuntansi penjualan konsinyasi ya. Ini materi baru. Nah, konsinyasi itu apa sih? Konsinyasi adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan disertai amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak milik. Sama seperti kayak misalnya saya punya barang terus saya serahkan kepada kalian untuk kalian jual dengan upah dan berupa komisi. Jadi saya sudah menyiapkan nih komisi untuk kalian, seperti itu ya. Konsinyasi merupakan penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur sesuai dengan perjanjian. Nah, kita itu sebelum saya menitipkan barang saya atau barang yang saya jual kepada kalian, kita akan membuat perjanjian, yaitu dengan harga jual atau komisinya berapa, terus pengirimannya ditanggung oleh siapa, seperti itu ya. Istilah-istilah yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi itu ada pengamanat, pihak yang memiliki barang. Misalnya kalau saya pemilik barang, maka saya adalah pengamanatnya. Nah, yang kedua adalah komisioner, yaitu pihak yang menerima. Nah, kalau misalnya saya menitipkan barang kepada kalian, berarti yang menjadi komisionernya adalah kalian ya. Terus konsinyasi keluar, yaitu adalah rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan. Yang keempat adalah konsinyasi masuk, yaitu rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang-barang pemilik pengamanat yang dititipkan kepadanya. Nah, rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamanat, seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke perhitungan aja ya nak ya. Kalau untuk teori, saya yakin dan percaya kalian pasti bisa untuk menjawabnya ya. Di sini adalah toko Global Elektronik melaksanakan penjualan konsinyasi televisi berwarna dari salah satu pabrik di Jakarta ya. Dalam perjanjian konsinyasi tersebut, toko Global Elektronik bertindak sebagai komisioner transaksi yang terjadi selama 1 tahun. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi selama 1 tahun. Pada tanggal 3 Februari 2018 menerima kiriman 100 buah televisi berwarna 18 inci dengan harga jual 1.800.000 dan harga pokoknya 1.200.000 ya. Pada tanggal 4 Februari 2018 ongkos kirimnya sebesar 750.000 telah dibayar oleh pengamanat. Nah, otomatis ini kan yang dua transaksi ini adalah buku besar untuk si pengamanat, sedangkan di sini kita berperan sebagai komisioner ya. Nah, ini pada tanggal 5 Februari 2018 biaya promosi, biaya penjualan, biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh toko Global Elektronik yang berhubungan dengan barang konsinyasi tersebut adalah 9 juta ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Terus ada lagi ya. Pada tanggal 28 Februari 2018, komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dan dalam perjanjian yang disetujui bahwa semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan diganti oleh pengamanat sampai tanggal 28 Februari 2018 telah terjual 40 unit televisi. Pada tanggal 28 Februari, toko Global Elektronik melaporkan jumlah televisi yang telah terjual dan bersamaan pula untuk
menyetorkan uang hasil penjualan konsinyasi. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung kita buatkan jurnal ya. Nah, untuk yang tanggal 3 Februari ya, kita sudah ketahui bahwa ini biasanya yang membuat jurnalnya itu adalah si pengamanat ya. Karena di sini kan keterangannya untuk si pengamanat, karena si pengamanat ngirim ke kita ada barangnya, otomatis kan mereka yang terjadi barang keluar ya. Kita hanya menerima saja, jadi tidak perlu kita jurnalkan. Dan di sini ada ongkos kirim sebesar 750.000 dibayar oleh pengamanat, karena yang bayar bukan komisioner. Nah, yang bayar pengamanat. Jadi kita tidak perlu membuatkan jurnalnya. Jadi benar ya, nomor 1 dan 2 tidak perlu dibuatkan jurnal ya. Nah, terus yang nomor 3 kita lihat ya. Pada tanggal 5 Februari, biaya promosi, biaya penjualan, biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh toko global elektronik yang berhubungan dengan barang konsinyasi adalah 9 juta. Nah, ini ada beban-beban yang harus dibayar ya, yaitu konsinyasi masuk, biaya operasi 9 juta. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi materi yang tadi yang kita baca, konsinyasi keluar yaitu rekening yang digunakan pengamanat untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan kepada komisioner. Konsinyasi masuk yaitu rekening-rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang milik pengamanat yang dititipkan kepadanya. Nah, berarti kalau konsinyasi keluar itu adalah transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan oleh si pengamanat. Nah, berarti konsinyasi keluar itu adalah rekening yang dimiliki oleh si pengamanat lah bahasa lainnya. Tapi kalau konsinyasi masuk itu rekening yang dimiliki oleh si komisioner. Nah, terus di sini kan Nah, di sini itu ada konsinyasi masuk, biaya operasi. Nah, di sini kan keterangannya katanya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dikeluarkan oleh toko global elektronik. Sedangkan toko global elektronik ini merupakan komisioner ya. Jadi jurnalnya yaitu konsinyasi masuk, strip biaya operasi, diberi keterangannya pada kas. Dia mengeluarkan uang ya sebesar 9 juta. Nah, terus yang selanjutnya ada tanggal 28 Februari ya. Komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dan dalam perjanjian disetujui bahwa semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan diganti oleh pengamanat. Nah, semuanya akan diganti oleh pengamanat jika ada pengeluaran ya. Nah, terus sampai tanggal 28 Februari telah terjual 40 unit televisi. Nah, berarti sedangkan kita hitung 40 unit itu berapa? Tadi kan pertama dibilang harga jualnya 1.800.000. Yang terjual 40 unit berarti yaitu adalah 72 juta ya. Kas menerima uang, sedangkan konsinyasi masuk penjualan kita berkurang ya. Karena kan yang tadinya ada 100, karena sudah terjual 40, maka konsinyasi masuk kita akan berkurang ya. Terus yang selanjutnya yaitu tanggal nomor 5. Pada tanggal 28 Februari, toko global elektronik melaporkan jumlah televisi yang terjual dan bersamaan itu pula menyetorkan uang hasil penjualan konsinyasi ya. Nah, berarti kita mengeluarkan uang sebesar 40 juta ya. Biasanya nanti itu akan ada keterangannya. Ini mungkin karena dicontoh jadi tidak ada ya. Nah, terus selanjutnya kita akan tutup ya. Jadi transaksi-transaksi ini kita harus tutup transaksinya ya. Yang nomor 6 yaitu kan tadi bilang ada komisinya. Nah, yang komisinya kita hitung. Terus biaya-biaya yang udah dikeluarkan oleh kita kan katanya berjanji akan ditanggung oleh si pengamanat ya kan. Nah, yang pertama yang kita hitung komisinya itu didapat dari mana? 72 juta dikali 20%. 20% dapat dari mana? Yaitu ada di soal ya. Nah, terus selanjutnya yaitu kita tutup lagi 8.600.000. 8.600.000 ini didapat dari mana? 8.600.000 itu didapat dari
72 juta dikurangi biaya-biaya operasi dan dikurangi dengan uang yang sudah kita kirim ke si pengamanat. Jadi 72 juta dikurangi 9 juta, terus dikurangi dengan komisi ya, 9 juta dikurangi dengan komisi, baru itu dikurangi dengan si 40 juta ini uang yang sudah kita setorkan. Maka hasilnya dapatlah 8.600.000 ya. Terus ini kita tutup lagi pendapatan komisi laba rugi. Jadi kita hitung laba ruginya yaitu sebesar 14.400.000. Yang ini didapat dari mana? Yaitu ini adalah komisinya, komisi yang didapat dari sini ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini tuh ada keterangannya, nanti kalian bisa baca ya. Terus di sini kita mau bikin buku besar. Nah, buku besar ini kegunaannya untuk ini kita buka buku besar untuk konsinyasi masuk ya. Jadi kita lihat di jurnal yang kita buat yang ada konsinyasi masuk itu di mana aja. Ini di tanggal di tanggal 5 itu ada 9 juta, itu di debit, letaknya kita taruh di debit ya. Nah, di debit. Terus ada tanggal 28 Februari letaknya di kredit ya, di kredit. Berarti otomatis kita akan masuk ke sini dan kita letakkan di kredit ya. Jadi 9 juta kan tadi di debit ya. Terus ini letaknya di kredit. Berarti 9 juta dikurangi dengan 72 juta ya. Nah, sekarang kita masuk ke, kita lihat lagi yaitu ada 40 juta itu letaknya di debit ya. Kita lihat di sini ada 40 juta letaknya di debit ya. Nah, berarti kalau misalnya ini kan tadi kan ini debit, saya kasih tanda deh. Ini kredit. Nah, baru itu ini kan debit ya, otomatis 63 juta dikurangi 40 juta itu hasilnya ini 23 juta letaknya di kredit karena yang kredit lebih besar dibanding debit ya. Terus kita lihat lagi di sini ada lagi nggak yang konsinyasi masuk, yaitu ada ya di pendapatan komisi yaitu 20% dari 72 juta, 14 juta 400 letaknya di debit. Nah, otomatis ini tadinya di kredit, ini di debit karena kan misalnya sudah pernah bilang kalau debit dan kredit itu otomatis harus dikurang, kecuali kalau kredit dan kredit ditambah. Terus debit dan debit ditambah, kalau debit dan kredit itu dikurang. Tapi kalian harus lihat yang lebih besar dia letaknya di debit atau di kredit. Kalau misalnya yang lebih besar letaknya di kredit, maka hasilnya akan letaknya di kredit. Tapi kalau yang lebih besarnya itu di debit, maka akan diletakkan di debit. Jadi seperti itu. Nah, karena ini lebih besar daripada debit, otomatis ini letaknya di kredit, yaitu sebesar 8.600.000 ya. Dia letaknya di debit laba ruginya ya. Terus kita masuk ke contoh studi kasus 2. Lain lagi nih, Toko Trijaya Semarang bertindak selaku komisioner yang menjual barang-barang elektronik milik Gading Gajah Semarang. Transaksi yang terjadi pada Toko Trijaya selama bulan Juni 2018 sehubungan dengan barang konsinyasi sebagai berikut. Nah, tanggal 4 penerimaan kiriman barang selaku konsinyasi dari PT Gading Gajah Semarang berupa 20 TV Sony 1404 GE, harga jualnya tiap unit 3.500.000, komisinya 20% dari harga jual. Di tanggal 12 Juni penjualan tunai 4 unit TV Sony 1404 GE 3.500.000, beban pengiriman 80.000 dan pemasangannya 100.000 dibayarkan tunai. Tanggal 26 Juni penjualan 5 unit TV Sony 1404 GE kepada toko Advance, harga tiap unitnya 3.500.000, beban pengiriman sebesar 100.000 dibayarkan tunai. Nah, ini pengiriman hasil penjualan dari PT Gading ya. Nah, di sini dilihat ya, kita lihat ya transaksinya. Tanggal 4 ini kan terjadi di si pengamanat karena terjadi di PT Gading Gajah Semarang, bukan di toko kita. Kita namanya Toko Trijaya Semarang. Nah, ini
terjadinya di PT Gading Gajah Semarang. Oleh karena itu tanggal 4 tidak dibuatkan jurnal. Yang kita buatkan jurnal yang terjadi di perusahaan kita saja ya. Terus yang kedua, penjualan tunai 4 unit TV Sony 1404, satunya 3.500.000, beban pengirimannya 80.000 dan pemasangannya 100.000 dibayar tunai. Berarti jurnalnya seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, ini jurnal ya, kas konsinyasi masuk penjualan. Kayak 14 juta ini didapat dari mana? Didapat dari 3.500.000, harga jual per unit dikali 4 unit karena yang terjual kan 4 ya. Jadi 3.500.000 dikali 4 hasilnya 14 juta. Nah, 180 ini didapat dari mana? Dengan akun konsinyasi masuk, beban operasi kas. Kenapa ini kasnya di debit? Karena kita menerima uang 14 juta. Sedangkan kenapa ini kasnya di kredit? Karena kita mengeluarkan uang sebesar 180 juta itu untuk beban pengiriman dan beban pemasangan 100.000 ya. Maaf, bukan 180 juta tapi 180.000 ya. Nah, terus untuk tanggal 12 Juni, konsinyasi masuk biaya komisi. Nah, komisi. Karena kan perjanjiannya itu akan menerima komisi sebesar 20% dari harga jual. Berarti komisinya 20% dari 14 juta. Didapatnya adalah 2.800.000 ya. Terus, tanggal 26 Juni, kas konsinyasi masuk penjualan itu 17.500.000. Didapat dari mana? Yaitu didapat dari penjualan 5 unit TV Sony 1404. 5 unit terjual dengan harga 3.500.000, sedangkan beban pengirimannya 100.000. Nah, berarti itu 17.500.000 ini didapat dari mana? Yaitu 5 dikali 3.500.000 ya. Terus di sini ada 100.000, ini adalah konsinyasi masuk ya. Ini untuk beban pengiriman. Lalu di sini ada komisinya, ada pendapatan komisinya sebesar 3.500.000 ya. Nah, terus di sini ada yaitu 24.920.000 ya. Nah, misalnya saya akan jelaskan, ini 24.920.000 ini didapat dari mana? Oke, itu didapat dari, kita hitung ya, 14 juta ya, didapat dari 14 juta. Pendapatan dari 4 dikali hasil penjualannya kan 4 unit ya, 4 unit dikali 3.500.000 itu hasilnya 14 juta ya. Nah, terus yang selanjutnya pendapatan kita, penjualan kita 5 unit dikali 3.500.000 yaitu adalah 17.500.000 ya. Kalau misalnya ini kita tambahkan 14 juta ditambah 17.500.000 31.500.000 ya. Berarti ini 31.500.000 ya. Nah, sedangkan otomatis kan untuk pengiriman kita punya banyak pengeluaran dari pengiriman yang ada biaya pengiriman, biaya pemasangan, terus biaya pengiriman. Berarti kalau di total 100 ditambah 100 200. 200 ditambah 80 yaitu adalah 280. Otomatis beban operasi ya, kita namainnya beban operasi. Beban operasi 280.000. Ini berarti dikurang ya. 31.500.000 dikurangi 280.000. 31.220. 31.220. Uang yang harusnya disetorkan adalah 31.220 ya. Nah, sedangkan di sini itu ada komisi. Jadi kita udah mengirimkan uang yaitu kepada si pengamanat yaitu sebesar 2.800.000. 2.800.000 itu si komisi yang tadi 14 juta dikali 20% ya. Terus sama 3.500.000 ya. 3.500.000 ini didapat dari mana? Yaitu 17.500.000. Mana nih?
3.500.000 itu didapat dari 17.500.000 dikali 20%. Berarti ini uang yang kita setor kepada si pengamanat ya, ditambah 3.500.000. Maka ada 6.300.000 yang sudah kita setor ya. Berarti 6.300.000. Ini dikurang. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kurang ya, 31.220 dikurangi 6.300.000. Hasilnya 24.920. 24.920. Ini adalah uang yang harus kita setorkan ke si pengamanat. Uang setor ke pengamanat. Nah, otomatis dijurnalkan akan seperti ini. Konsinyasi masuk penerimaan hasil penjualan pada kas sebesar 24.920 ya. Itu uang yang kita harus setorkan kepada si pengamanat. Sedangkan uang yang sudah disetorkan, uang sudah setor itu sebesar 6.300.000. Nah, sedangkan uang yang belum kita setor yaitu atau yang harus disetorkan ke si pengamanat yaitu adalah 24.920.000 ya. Ingat ya, ini hasil dari penjualan 4 unit. Ini hasil dari penjualan 5 unit. Nah, penjualan kita totalnya ini. Nah, ini adalah beban operasi. Ya. Terus ini adalah yang seharusnya uang yang kita setor kepada si pengamanat ya, yang ini. Terus ini adalah uang yang sudah disetorkan, uang sudah setor. Nah, sedangkan kalau ini adalah uang yang belum kita setorkan. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah tentang penjualan konsinyasi ya. Nah, untuk saat ini Miss Ernest akan menjelaskan dua studi kasus saja dulu, dua contoh studi kasus. Nah, untuk tugas ya pada hari ini nanti di akhir video akan ada foto. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, dikerjakan di buku besar, lalu kumpulkan kepada Miss Ernest ya. Terakhir jam 18 sore ya, jam 6 sore ya. Miss tunggu kirim melalui WA ya. Hanya itu saja materi dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting ya, tetap gunakan masker dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Terima kasih, hanya itu saja dari Miss Ernest.